Silakan duduk Mbak Sinta. Hai Ibu. Mbak Sinta yang tadi udah konsultasi kepada saya ingin datang ya? Iya Bu. Oke, gimana kabar Mbak Sinta hari ini? Baik sih Bu, tapi saya lagi rasa sedih aja sih Bu. Sedih kenapa tuh kalau boleh tahu? Saya kalau di sekolah merasa kesepian, saya nggak punya temen, saya selalu dikucilkan Bu. Terus saya juga nggak tahu sih mereka mengucilkan saya karena apa. Saya paham banget perasaan Mbak Sinta, pasti Mbak Sinta sedih banget ya, merasa Mbak Sinta sendirian di lingkungan sekolah itu ya. Iya Bu, saya ngerasa kesepian. Padahal tuh saya pengen banget gitu punya teman. Saya main bareng, belajar bareng, tapi saya nggak tahu mereka mau kucilkan saya. Tapi Mbak Sinta punya teman di luar lingkungan sekolah nggak? Punya sih, tapi yang nggak banyak itu Bu. Oh nggak banyak. Mbak Sinta nggak perlu khawatir dan nggak perlu sedih, karena di lingkungan sekolah itu walaupun ada yang kucilkan kita, bukan berarti kita ini rendah ataupun kita ini bukan orang yang dipandang, tapi memang mereka yang mempunyai sifat iri kepada Mbak Sinta. Jadi Mbak Sinta nggak perlu khawatir dan nggak perlu sedih. Terus apa lagi yang bikin Mbak Sinta sedih kira-kira? Yang paling sedih tuh perlakuan mereka sih Bu, kayak nggak enakin gitu di hati saya. Emang mereka sampai ngapain Mbak Sinta? Kadang kayak ngata-ngatain saya, membuli saya, itulah yang bikin saya kalau di sekolah tuh merasa kesepian gitu. Ya Allah, saya tahu banget perasaan Mbak Sinta, pasti Mbak Sinta sedih banget ya. Pasti Mbak Sinta ngerasa Mbak Sinta kayak nggak punya siapa-siapa gitu ya. Tapi Mbak Sinta nggak punya teman curhat satu gitu yang di sekolah atau di dalam kelas? Sebenarnya ada, cuman saya ragu gitu Bu kalau cerita ke dia. Ya bukannya saya nggak percaya Bu, tapi saya jadi kayak tersisu gitu Bu. Saya kayak takut. Saya pernah berpengalaman, saya cerita sama teman saya yang udah saya anggap saya percaya gitulah sama dia. Ya tapi pas saya cerita ke dia malah super cerita saya itu ke mereka, ke teman-teman yang gak suka sama saya. Jadi saya kayak jadi tersisu gitu. Berarti dia nggak amanah banget ya sama yang udah dia simpan ceritanya Mbak Sinta ya. Iya begitu Bu, makanya saya kayak bingung gitu Bu, kayak harus ngapain lagi gitu. Mbak Sinta nggak salah datang ke sini. Mbak Sinta sangat, itu adalah pilihan yang benar buat Mbak Sinta untuk datang ke saya, karena kalau kesan Mbak Sinta saat ini perlu didengarkan oleh saya. Jadi Mbak Sinta nggak perlu khawatir, nggak perlu merasa sendirian, karena di sini saya pastinya akan terus menyemangati Mbak Sinta, mendengarkan Mbak Sinta gitu. Jadi apapun perlakuan teman-teman Mbak Sinta di sekolah, Mbak Sinta nggak perlu ambil khawatir dan ambil pusing, karena mereka yang berbuat jahat itu justru mereka yang lebih mempunyai kesedihan dalam dirinya gitu. Jadi Mbak Sinta nggak perlu khawatir. Intinya Mbak Sinta hanya perlu mindset di dalam Mbak Sinta bahwa orang yang marah-marah, orang yang suka membuli Mbak Sinta, justru itu adalah orang yang paling menyedihkan dalam hidupnya dia. Jadi dia nggak bisa mengungkapkan perasaan kesedihan dan kemarahannya, tapi dia melampiaskannya kepada orang yang tidak bersalah gitu, terutamanya Mbak Sinta gitu. Jadi orang seperti itu memang pantas untuk dijauhkan dan tidak ditemani. Bukan Mbak Sintanya yang enggak, maksudnya bukan Mbak Sintanya yang buat nggak pantas ditemani, tapi mereka justru yang tidak pantas buat ditemani. Jadi Mbak Sinta nggak perlu khawatir ya untuk merasa sendirian, merasa kesepian, karena aku yakin banget kalau Mbak Sinta keluar dari SMA, maksudnya setelah Mbak Sinta lulus, Mbak Sinta akan ketemu lagi relasi-relasi pertemanan di luar sana. Ketika Mbak Sinta kerja, Mbak Sinta kuliah, itu akan lebih luas lagi pertemanannya, dan orang-orangnya juga kita nggak akan ketemu lagi orangnya seperti itu gitu. Ya, mungkin Mbak Sinta sekarang sedih nggak apa-apa, saya paham banget, tapi itu bukan jadi alasan Mbak Sinta malas masuk sekolah, enggak kan? Enggak. Tapi Mbak Sinta tetap mengikuti dengan pelajaran secara normal, nggak ada yang terganggu kan? Ada yang terganggu mungkin? Mungkin ada sedikit terganggu, tapi saya berusaha kayak walaupun
peduliin mereka, Betul. saya mempedulikan diri saya sendiri. Saya harus dapat nilai yang bagus, dapat ranking yang baik, dapat nilai sempurna biar nanti saya bisa lulus dengan nilai yang terbaik, terus saya bisa masuk ke universitas negeri yang saya inginkan. Bagus banget Mbak Sinta. Saya beruntung banget punya klien seperti Mbak Sinta, karena walaupun Mbak Sinta bercerita tentang kesedihan Mbak Sinta di dalam sekolah, di lingkungan sekolah, tapi Mbak Sinta mempunyai mindset yang cukup sangat luar biasa bagus. Karena tidak semua orang ketika dia merasa sedih, ketika dia merasa marah, ketika dia merasa kecewa, dia mempunyai mindset yang positif gitu. Jadi Mbak Sinta ini udah cukup sangat luar biasa, keren sekali menurut saya. Mbak Sinta udah keren bertahan sampai sejauh ini dengan lingkungan pertemanan yang seperti itu. Intinya Mbak Sinta nggak perlu khawatir, Mbak Sinta nggak perlu mikirin saya nggak punya siapa-siapa. Mbak Sinta punya saya. Mbak Sinta perlu cerita tentang apapun, hari-hari Mbak Sinta bisa hubungin saya. Jadi Mbak Sinta nggak perlu merasa sendirian gitu ya ketika berada di mana-mana. Itu lingkungan sekolah yang toksik yang Mbak Sinta perlu mengundurkan diri dari hal-hal dan lingkungan yang toksik tersebut gitu. Bagaimana Mbak Sinta, perasaan Mbak Sinta saat ini sudah mengeluarkan keluh kesah Mbak Sinta? Udah lumayan lega sih Bu, saya jadi punya teman pendengar yang baik. Tentu saya bakalan jadi teman. Mbak Sinta boleh anggap saya teman, boleh anggap saya siapapun yang istimewa mungkin di kehidupan Mbak Sinta, karena saya pasti akan mendengarkan cerita Mbak Sinta ketika Mbak Sinta butuh saya. Insya Allah selalu saya akan pastikan Mbak Sinta ini nggak merasa sendirian gitu. Jadi Mbak Sinta sekarang intinya udah punya mindset yang positif, mindset yang bagus terhadap apapun lingkungan Mbak Sinta yang sangat toksik. Mbak Sinta tetap menjadi diri Mbak Sinta sendiri dan mempunyai pikiran yang positif untuk kedepannya gitu. Baik. Baik ya Bu, saya juga merasa senang, merasa plong karena Ibu, saya bisa cerita sama Ibu apapun yang saya keluarkan. Terus Ibu juga bisa jaga rahasia cerita saya, gak kasih tahu siapa-siapa. Jadi saya merasa punya teman yang baik gitu, bisa jaga rahasia saya. Pasti banget, saya akan selalu menjaga ceritanya Mbak Sinta. Cerita siapapun yang akan datang kepada saya jamin saya akan merahasiakannya, karena tentu saja ketika kita berada di ruangan konseling ini, itu hanya cukup saya dan Mbak Sinta yang tahu. Selebihnya ketika kita berada di luar itu, saya pastikan cerita Mbak Sinta nggak akan kemana-mana, hanya cukup di saya saja. Oke, baik. Mungkin Mbak Sinta ada yang perlu dikeluarkan lagi terhadap unek-unek Mbak Sinta atau masalah Mbak Sinta, perasaan Mbak Sinta, bisa diceritakan, atau kalau Mbak Sinta udah merasa cukup lega, saya sangat alhamdulillah karena Mbak Sinta udah merasa cukup lega cerita kepada saya gitu. Saya udah cukup sih untuk sejauh ini, saya udah merasa apa-apa. Baik, berarti Mbak Sinta udah merasa lega, udah merasa cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Sinta, karena Mbak Sinta udah berani menceritakannya kepada saya, karena itu udah suatu hal yang keren dan bagus loh. Karena gak semua orang itu bisa menceritakan perasaannya dan keluh kesahnya, tapi Mbak Sinta di sini sangat amat percaya diri untuk mengeluarkan perasaannya Mbak Sinta, anak-anak yang Mbak Sinta gitu. Nanti kalaupun memang nanti Mbak Sinta merasakan hal-hal kesedihan lagi dan merasa sulit untuk menceritakannya, Mbak Sinta langsung bisa bilang saya, kita nanti adakan pertemuan di konseling pertemuan kedua ya Mbak Sinta. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sinta sudah hadir pada konseling hari ini. Apabila dari solusi dan atau dari saya menasihati Mbak Sinta ada kekurangan maupun ada kesalahan, mohon dimaafkan ya Mbak Sinta. Ya, saya juga makasih banyak Ibu telah mendengarkan curhatan saya. Sama-sama, saya dengan senang sepenuh hati saya selalu akan mendengarkan Mbak Sinta. Baik. Baik. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Selamat pagi Mbak Sinta. Pagi, Bu. Oke, selamat duduk Mbak Sinta. Oke.
Oke, ini kita udah di pertemuan kedua ya Mbak Sinta. Yang di pertemuan kemarin Mbak Sinta pastinya sudah lebih hafal saya. Iya, Kan? kita udah bertemu lagi. Iya, bertemu lagi nih. Gimana Mbak Sinta hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik saja Ibu. Kayaknya saya ngeliat Mbak Sinta nih hari ini sumringah sekali, ceria sekali. Apakah ada perubahan nih yang sudah mungkin saya lakukan di konseling pertama kepada Mbak Sinta? Ya Bu, alhamdulillah saya udah bisa beradaptasi sama teman-teman di kelas saya. Terus juga sedikit ya adalah beberapa yang berbicara sama saya, yang ngajakin saya belajar bareng, main bareng Bu. Ya walaupun saya masih agak sedikit terus isu ya Bu, masih kurang ini, tapi saya kayak berusaha buat kayak yaudah mereka ngajak main, yaudah saya juga ikut main gitu. Jujur, Mbak Sinta tuh keren banget. Walaupun memang Mbak Sinta ini progresnya menurut saya ini sangat cepat gitu ya, dari Mbak Sinta konseling pertama sampai sekarang pertemuan kedua. Mbak Sinta cerita itu progresnya udah lumayan sangat bagus untuk mindset Mbak Sinta yang sangat positif, karena sejauh ini Mbak Sinta langsung cerita Mbak Sinta memiliki teman gitu kan, langsung memiliki teman yang cukup suportif terhadap Mbak Sinta, yang mendukung Mbak Sinta gitu ya. Itu kalau boleh tahu teman dari mana Mbak Sinta? Teman sekelas? Teman kelas. Oh, teman kelas. Tapi yang maksudnya belum semuanya gitu, cuma ada beberapa aja. Iya, benar-benar. Oh, jadi dia udah mulai. Oh, jadi dia yang membantu Mbak Sinta dalam mengerjakan tugas gitu atau pekerjaan kelompok gitu? Iya, pokoknya pertamanya tuh saya kan ini ya Bu, kayak kalau akhir semester tuh saya nggak mau sombong sih Bu, tapi nilai saya alhamdulillah naik gitu, saya ranking. Terus mereka pada kesusahan gitu, ada misalkan mata pelajaran matematika atau kimia, mereka kesusahan, terus mereka minta bantu ke saya gitu. Terus ya udahlah, karena saya kayak udahlah saya bantu aja gitu Bu. Terus kayak lama kelamaan kita jadi deket gitu, jadi dia kayak ngajakin saya main bareng lagi gitu. Oh, jadi karena Mbak Sinta menolong mereka, mereka jadi mau berteman dengan Mbak Sinta gitu. Iya Bu. Wah, itu jujur saya sangat salut kepada Mbak Sinta. Walaupun mereka sudah jahat kepada Mbak Sinta, tapi Mbak Sinta tetap terhadap pendirian Mbak Sinta bahwa kita harus terus melakukan kebaikan kepada seseorang, apapun yang sudah orang lain lakukan kepada kita. Jadi kita tuh selalu berpikir bahwa kita nggak perlu membalasnya dengan kejahatan, karena Tuhan itu nggak tidur Mbak Sinta. Jadi bisa saja dia hari ini belum dibalas, tapi Tuhan akan membalasnya ketika suatu hari nanti gitu ya. Jadi buat Mbak Sinta ini, menurut saya ini udah keren banget. Sampai detik ini Mbak Sinta walaupun punya sedikit trauma ya Mbak Sinta terhadap kejadian kemarin gitu, tapi Mbak Sinta udah sangat keren banget untuk bisa bertahan sejauh ini. Mbak Sinta udah keren banget beneran. Terus gimana lagi Mbak Sinta terhadap progresnya gitu di sekolah? Ya saya lama-kelamaan kita jadi dekat. Mereka juga kadang kayak sharing cerita, saya cuman kayak mendengarkan aja gitu. Terus mereka kayak untuk solusi ke saya, saya kasih solusinya gitu. Alhamdulillah ya, yang tadinya lingkungannya mungkin sedikit toksik ataupun memang Mbak Sinta yang dikucilkan, sekarang malah mereka yang butuh Mbak Sinta gitu ya. Iya. Ya, karena mereka itu sebenarnya adalah manusia yang selalu melihat kesalahan orang lain ataupun melihat dari luarnya saja ataupun apa gitu. Padahal mereka nggak tahu bahwa orang itu baik buat dia, membawa banyak manfaat gitu. Jadi saya jujur salut banget sama Mbak Sinta sejauh ini, bisa lebih positif untuk perkembangannya saat ini, bisa sejauh ini akhirnya Mbak Sinta punya teman untuk sharing, untuk cerita gitu ya. Tapi tetap aja Mbak Sinta kalau perlu teman cerita untuk yang Mbak Sinta banget, perasaan Mbak Sinta banget, saya ada di sini ketika Mbak Sinta perlu atau butuh gitu. Jadi Mbak Sinta nggak perlu sungkan untuk mau cerita kepada saya gitu ya Mbak. Mbak Sinta pokoknya tetap teguh pendirian sampai saat sejauh ini, selama-lamanya Mbak Sinta harus punya mindset yang positif ya. Pokoknya Mbak Sinta harus banyak perubahan yang hal-hal baik lagi dari dalam diri Mbak Sinta gitu. Iya Bu, saya selalu menanamkan diri saya untuk gak apa-apa mereka jahat,
penting saya selalu jadi orang yang baik, karena jadi orang baik itu nanti balasannya juga lebih baik lagi. Betul sekali. Saya benar-benar salut kepada mindset yang Mbak Sinta beneran. Karena sejauh ini mungkin saya mendapatkan klien itu nggak semuanya yang kayak Mbak Sinta gitu, tapi Mbak Sinta bisa bertahan sejauh ini karena mindset Mbak Sinta yang sangat positif gitu. Kira-kira mungkin di kelas Mbak Sinta masih ada gitu tapi yang suka mengucilkan Mbak Sinta? Mungkin biasanya ini sih Bu, anak laki-laki yang gak jelas gitu, kadang kayak ya gitu loh Bu, anak laki kan kadang ada yang ngata-ngatain kayak gitu, tapi ya saya kayak bodo amat gitu Bu. Mbak Sinta itu sebenarnya boleh melawan dan Mbak Sinta boleh diam. Melawan dan diam itu pilihan Mbak Sinta. Tapi ketika Mbak Sinta melawan, Mbak Sinta juga perlu melawan yang setara terhadap perkataan mereka. Ketika Mbak Sinta melawan ya, tapi ketika Mbak Sinta diam, Mbak Sinta hanya perlu bermindset bahwa semuanya akan dibalas oleh Tuhan. Semua itu pasti akan seperti roda ibaratnya. Dia besok dia hari ini seperti ini kepada saya gitu misalnya, Mbak Sinta berpikir seperti itu. Besok dia yang dilakukan seperti itu terhadap orang lain gitu. Jadi dua pilihan itu ada di dalam diri Mbak Sinta. Mbak Sinta boleh melawan, Mbak Sinta boleh diam gitu. Jadi masing-masing mempunyai makna ibaratnya. Ketika Mbak Sinta melawan, Mbak Sinta harus melawan sesuai dengan perkataan yang sudah mereka lontarkan gitu. Ibaratnya melawan supaya Mbak Sinta punya pertahanan diri gitu. Tapi ya sejauh ini saya lihat Mbak Sinta mindsetnya sangat positif ya. Mbak Sinta nggak mau melawan hal tersebut gitu. Padahal Mbak Sinta boleh loh melawan. Karena menurut saya kayak mereka tuh kayak bagi saya udah nggak penting gitu, jadi ngapain saya urusin, karena saya lebih sibuk ngurus diri saya sendiri aja, saya upgrade diri saya sendiri yang lebih baik gitu. Bagus banget. Saya nggak apa kayak saya harus ngatain mereka balik, itu sama aja saya kayak mereka dong kalau saya ngatain. Betul. Mereka balik gitu, jadi saya kayak cukup diam, saya upgrade diri, saya memperbagus nilai saya gitu, biar saya bisa dapat ketujuan saya yang pengen masuk ke universitas negeri favorit saya gitu. Bagus, jujur saya sangat benar-benar bangga banget sama Mbak Sinta karena Mbak Sinta sejauh ini benar-benar punya mindset yang positif gitu ya, apalagi lingkungan sekolahnya sangat toksik kayak gitu. Sebenarnya Mbak Sinta kalau mau melawan juga nggak apa-apa, bukan berarti Mbak Sinta seperti dirinya, karena Mbak Sinta kan melawan karena diri mereka duluan yang ibaratnya mengucilkan Mbak Sinta gitu kan. Iya Bu, jadi ya tapi tetap saya kalau mereka nggak sampai keterlaluan saya diem lagi, tapi kalau mereka udah keterlaluan mungkin bakal saya balas gitu, tapi yang nggak seburuk itu mungkin, atau saya bisa panggil guru BK atau ke guru di kelas. Intinya Mbak Sinta perlu ada pertolongan dari orang sekitar gitu ya, untuk ibaratnya menolong Mbak Sinta dalam hal misalnya Mbak Sinta dibully lagi, dikucilkan, kan pasti di lingkungan sekolah itu ada guru BK kan. Mbak Sinta pasti harus perlu memberitahukan itu kepada guru BK gitu, agar guru BK juga supaya mengerti bahwa Mbak Sinta itu lingkungan kelasnya, lingkungan sekolahnya itu sangat toksik gitu. Jadi Mbak Sinta punya pembelaan terhadap dirinya Mbak Sinta gitu. Nah, gimana perasaan Mbak Sinta? Udah cukup lega nih pastinya Mbak Sinta ya kan? Ya, saya udah cukup lega banget kok Bu. Kalau saya cerita sama Bu tuh pokoknya plong banget. Saya langsung kayak, oh iya gitu. Saya langsung kayak mikir gitu kan. Kelihatan sekali kok Mbak Sinta hari ini sangat amat ceria, sangat amat ibaratnya Mbak Sinta udah nggak seperti di pertemuan pertama yang sangat sedih gitu ya. Berarti Mbak Sinta udah semakin ini progresnya semakin baik banget, jadi lebih baik banget intinya ya. Iya Bu. Kira-kira apakah ada yang masih ngeganjel nih ya di hatinya Mbak Sinta gitu, misalkan terkait mungkin perasaannya Mbak Sinta ada yang belum dikeluarkan lagi atau bagaimana ke depannya? So far sejauh ini nggak ada sih Bu. Saya kayak ngerasa sejauh ini udah cukup aja. Yang penting mereka mau berbicara lagi sama saya, mau belajar bareng lagi sama saya, nanya-nanya juga nggak apa-apa gitu loh. Saya udah sejauh ini ya udah lebih baik lah daripada yang kemarin. Baik.
Tapi kalau misalkan mereka ada perlakuan lagi terhadap Mbak Sinta nggak perlu khawatir karena Mbak Sinta udah melewati hal itu sebelumnya. Jadi ketika nanti misalnya ke depannya kita tidak ada yang tahu itu terjadi lagi, terulang lagi, jadi Mbak Sinta udah tahu nih, oh saya ini harus seperti ini gitu, oh saya ini kemarin diginiin harus kayak gini nih, kayak gini. Jadi Mbak Sinta udah ada gambaran lah ya sekarang intinya, dan Mbak Sinta udah lebih lega karena Mbak Sinta sejauh ini udah kuat, udah bertahan sampai sejauh ini dan udah banyak progresnya gitu terhadap Mbak Sinta. Baik. Iya Bu. Alhamdulillah ya, baik. Oke, kalau Mbak Sinta udah cukup merasa lega, kita akhiri konseling kita pada hari ini. Jika nanti Mbak Sinta ada yang diinginkan cerita lagi terhadap diri Mbak Sinta, keluh kesah dari lingkungan, mungkin lingkungan sosial Mbak Sinta, keluarga ataupun apa, saya siap untuk mendengarkan Mbak Sinta. Jika Mbak Sinta ingin mendengarkan, saya siap mendengarkan. Jika Mbak Sinta ingin dinasihati, saya siap menasihati Mbak Sinta gitu. Jadi Mbak Sinta nggak perlu sungkan ya. Baik Ibu, kalau saya ngerasa di mana saya bakal cerita ke Ibu. Oke, baik, kita akhiri konseling pada pagi hari ini. Jika saya ada kesalahan dalam memilih kata untuk Mbak Sinta, ataupun jika saya ada kesalahan dalam menasihati ataupun memberitahu Mbak Sinta, mohon dimaafkan ya Mbak Sinta. Semoga Mbak Sinta selalu senang untuk konseling bersama saya. Sekali lagi saya sangat amat berterima kasih karena Mbak Sinta sudah berani sejauh ini untuk menceritakan semuanya kepada saya dan sudah kuat bertahan sampai sejauh ini. Iya Bu, terima kasih juga sudah mendengarkan cerita saya. Sama-sama Mbak Sinta. Baik Mbak Sinta. Assalamualaikum Mbak Sinta. Alhamdulillah Ibu. Ya.